Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah Nadine pergi meninggalkan Jingga seorang diri di taman, tangis Jingga semakin pecah. Ia langsung duduk berjongkok dan menyembunyikan wajahnya di paha dan memeluk lututnya dengan cukup erat. Cukup lama ia terisak seorang diri hingga tiba-tiba ia mendengar suara derap langkah kaki yang mendekat ke arahnya. "Jangan mendekat," seru Jingga tanpa membuka matanya. Ia masih menelusupkan kepalanya di antara lututnya. "Bagas, kenapa kamu jahat banget sama aku? Kenapa kamu tega giniin aku? Hampir 3 tahun kita sama-sama. Kenapa kamu tega? Kamu dulu udah janji sama aku kalau kamu gak akan nyakitin aku. Kamu akan siap menunggu sampai kita dewasa dan menikah. Tapi kenapa kamu gak bisa melawan nafsu kamu? Kenapa kamu tergoda sama lubang second? Kenapa, Gas? Kenapa kamu jahat?" Lubang second, gumam seorang laki-laki yang Jingga kira adalah Bagas, namun ternyata bukan. Dan Jingga cukup mengenal suara itu dengan sangat jelas. Ia pun langsung menghentikan tangisnya dan langsung mendongakkan kepalanya. Dan benar saja, seperti dugaannya bahwa yang datang bukan Bagas, melainkan Om-Om yang sudah beberapa kali ia temui tanpa sengaja. Padahal ia berharap bahwa Bagaslah yang datang dan akan meminta maaf dengannya. Membujuknya sampai Jingga memaafkannya, terus Jingga bisa meminta putus setelah memberikan tamparan mulus di pipinya. Biar seperti di novel-novel yang sering ia baca, di mana ketika perempuan dikhianati akan langsung menampar sang pelaku pengkhianat. Namun ternyata nyali Jingga tidak sekuat itu, dan ternyata juga yang ia harapkan tidak datang, malah Om-Om yang datang. Batin Jingga. "Apa maksud kamu?" tanyanya dengan mengerutkan dahi menatap Jingga. Om itu pengganggu tahu nggak?" seru Jingga dan langsung mengusap air matanya. "Gara-gara Om, nafsu aku buat nangis malah hilang. Tuh kan, air mata aku langsung berhenti, langsung mampet," imbuhnya dengan kesal. "Bocah sialan, siapa yang nyuruhmu menangis di sini? Dan masa bodoh dengan air mata itu? Karena nggak penting buatku," ucap langit dingin. "Kamu tahu di depan sana sudah tertulis dengan jelas larangan untuk masuk ke sini, kecuali petugas kebersihan. Siapa yang mengizinkan kamu ke sini, hah?" serunya dengan nada tinggi. "Om petugas kebun ini?" tanya Jingga polos tanpa menjawab pertanyaan langit. "What? Petugas kebun? Apa matamu buta? Mana ada petugas kebun sepertiku?" seru langit lagi, tak terima mendengar pernyataan Jingga. "Kan Om sendiri yang bilang tidak ada yang boleh ke sini kecuali petugas. Lah Om ke sini, berarti Om petugas dong," kata Jingga dengan wajah polosnya menatap langit. "Set, bocah sialan," umpat langit langsung meninju udara untuk meluapkan rasa geram dan emosinya. "Setiap aku ketemu kamu, kamu sukses buat darah tinggiku naik. Makanya Om, banyak-banyak makan buah, terus sayuran." Tunggu, sayur apa ya? Aku lupa. Ayahku juga punya darah tinggi. Dia sering konsumsi buah apa gitu, sama sayuran apa, aku lupa. Nanti deh aku tanyain lagi ke Bibi yang sering buatin jus khusus untuk ayah. Siapa tahu. Pekik langit semakin emosi. "Lebih baik kamu pergi sekarang sebelum kesabaranku mulai habis." "Kalau habis bisa diisi lagi nggak?" "Jingga!" bentak langit dengan tatapan penuh kemarahan. Ya, langit sudah tahu nama gadis itu adalah Jingga karena dari ibu guru Yasmin yang tadi sempat memanggil Jingga. Sementara itu, Jingga yang mendapatkan bentakan dari langit langsung berlari kencang meninggalkan taman bunga yang ia tidak tahu milik siapa.
Dasar om-om ngeselin. Lagian kenapa sih di sekolah ada taman bunga kayak gitu? Kirain fasilitas, taunya cuma pajangan. Mana nggak ada yang boleh ke sana lagi. Lalu mau buat apa coba? Gerutu Jingga di sepanjang jalan menuju kelas sambil mengomel dan mengumpat om-om yang sering membuatnya kesal. Baru 3 kali ketemu udah kayak gini. Lama-lama aku jadi makin tua kalau marah-marah. Nggak mau. Jingga menggelengkan kepalanya lalu menarik nafasnya sedalam mungkin untuk menenangkan hatinya. Begitu kelas selesai, Jingga langsung bergegas pergi keluar kelas tanpa menyapa dua manusia yang sejak tadi ia hindari. Ia sudah memutuskan hubungannya dengan Bagas ketika masuk kelas setelah istirahat tadi. Dan di saat Bagas hendak menjelaskan dan membujuknya, guru lebih dulu datang sehingga membuat laki-laki itu mengurungkan niat. Dan kini Jingga semakin mempercepat langkahnya agar Bagas dan Nadine tidak bisa mengejarnya. Setelah sampai di parkiran, Jingga hendak segera masuk ke dalam mobil. Namun sayang tidak bisa karena ternyata ada seorang laki-laki yang sedang bersandar tepat di pintu mobilnya. Om ngefans ya sama aku, sampai segitunya nungguin aku pulang sekolah. Jingga berdecak ketika melihat langit sedang fokus dengan ponselnya sambil bersandar pada mobilnya, tepatnya bagian pintu kemudi. Ngefans. Langit yang tidak mengerti dengan ucapan Jingga hanya mampu mengerutkan dahi. Pasalnya ia bersandar di sana karena ingin menunggu sang pemilik mobil yang sudah merusak kaca spionnya. Itu ngapain di situ? Sengaja kan mau nungguin aku pulang? Atau mau nebeng sama mobilku? Maaf om, aku nggak bisa ngasih tumpangan buat orang asing, apalagi om. Hei bocah, seru Langit langsung berdiri tegak dan menghampiri Jingga. Jadi ini mobil kamu? Tentu saja, emang gak lihat ini mobilnya warna jingga? Itu artinya milik Jingga, ucapnya dengan wajah sombong. Oh, berarti kalau namaku biru, mobilku juga harus biru. Ejek Langit berdecak. Namun langsung membuat Jingga terdiam ketika lagi-lagi ia mengingat sang kakak yang sudah meninggal bernama Biru. Kenapa diam saja? Baterai kamu habis. Imbuh Langit mencibir. Enggak, jawab Jingga dengan cepat. Om tenang aja, bateraiku masih full. Kebetulan aku juga lagi pengen marah. Ayo Jingga ladenin kalau om ngajak. Nggak nyangka ya kalau si Jingga ternyata open BO. Iya, mana seleranya sama om lagi. Emang dia udah nggak sama Bagas? Bukannya dia pacar Bagas? Mungkin udah dicampakin kali sama Bagas, makanya dia cari om. Dek. Langit langsung terdiam. Ia seolah merasa dejavu ketika mendengar cacian dan hinaan dari anak-anak SMA yang berlalu melewatinya. Entah mengapa ia pernah merasa seperti itu. Dirinya pernah menganggap bahwa Biru adalah seorang sugar baby. Padahal orang yang ia kira sebagai sugar daddy itu adalah ayah kandung Biru sendiri. Apakah ini yang disebut karma? Dulu aku mengira ayah Biru adalah sugar daddy dan kini aku yang dituduh sebagai sugar daddy. Gumam Langit dalam hati sambil menghela nafasnya berat ketika lagi-lagi mengingat kenangannya bersama Biru. Mulut kalian mau aku sobek, bentak Jingga langsung membuyarkan lamunan Langit. Ternyata gadis itu begitu berbeda. Ia dengan berani melawan para orang yang sudah menuduhnya. Ia langsung memberikan tatapan mematikan kepada beberapa siswi yang lewat dan berani mencibirnya. Atau mau aku sumpel? Sini sama kaos kakiku, Mau nih. Jingga sudah berancang-ancang membuka sepatunya, namun dengan cepat beberapa siswi itu langsung kabur begitu saja meninggalkan Jingga. Gara-gara om nih aku jadi dapat image jelek, kata Jingga lagi-lagi menyalahkan Langit. Aku lagi, Langit menggelengkan kepalanya sambil menunjuk dadanya sendiri.
Iyalah, astaga Om, aku penasaran umur Om berapa sih? Nih rambut coba dipotong deh Om, terus ini kumis dicukur, terus jangan pakai jas begini, pakai kaos aja yang simple, sepatu ganti. Heh, aku nungguin pemilik mobil ini karena aku mau minta pertanggungjawaban, bukan mau dengerin kritikan kamu tentang penampilanku. Cetus Langit berusaha menahan emosinya yang lagi-lagi mulai terpancing oleh kata-kata Jingga. Emang aku ngapain mobil Om sampai minta pertanggungjawaban? Aku nggak ada merkosa mobil loh Om, dan nggak mungkin mobil Om hamil sampai mau minta pertanggungjawaban, kata Jingga dengan wajah polosnya menatap langit. Lagian aneh, masa mobil hamil? Gumam Jingga menggelengkan kepalanya. Lama-lama kamu yang saya bikin hamil, cetus Langit begitu saja. Namun beberapa detik kemudian ia seolah baru tersadar dengan ucapannya. Ia langsung terkejut dan menatap Jingga yang ternyata juga tak kalah terkejut darinya.